kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi kami di minggu ini. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu Ali Alfiana dan rekan-rekan saya Sifaul Umar, Zaki Ramadan, Ilham Fadila, dan Halimah Muda. Terima kasih. Mungkin dilanjut untuk pemaparan materi yang akan disampaikan. Materi pertama oleh Teh Hani. Pertama, konsep dasar ilmu waris. Ilmu waris adalah ilmu yang mengatur siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan berapa bagian masing-masing. Dalam ilmu faraid, ahli waris dibagi menjadi 2, yaitu zawil furud, ahli waris dengan bagian pasti. Contoh seperti suami, istri, ibu, ayah, dan anak perempuan. Yang kedua, asobah, ahli waris sisa. Contoh anak laki-laki. Yang kedua, kasus yang dibahas Ayam Abdul binti Ahmad Abdul sebagai istri dunia dengan kondisi apa saya suami masih hidup, memiliki 1 umat anak laki-laki, Hasan, Husein, Umar, Abdurrahman. Yang kedua, anak perempuan Siti Fatimah. Yang ketiga, tidak ada ahli waris lain atau diasumsikan. Yang ketiga, identifikasi ahli waris. Ahli waris dalam kasus ini itu ada suami masuk ke wilayah. Yang kedua, anak laki-laki 4 orang asobah. Yang ketiga, anak perempuan 1 orang menjadi asobah bersama anak laki-laki. Jika anak laki-laki dan perempuan bersama, maka pembagiannya laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Terus juga pada penentuan bagian awal. Yang pertama itu ada bagian suami, dan ada juga sebenarnya, yaitu jika istri meninggal dan punya anak, suami mendapatkan 1/4. Jadi suami 1/4. Dan bagian yang kedua, bagian anak-anak. Setelah suami mengambil bagian, sisanya itu diberikan kepada anak-anak sebagai asobah. Perbandingan misalkan 1 anak laki-laki jadi kebagi 2 bagian, terus yang 1 lagi 1 anak perempuan kebagi 1 bagian. Terus lanjut ada perhitungan KPK dan sahamnya. Yang pertama ada tentukan penyebutan bagian suami itu yaitu 1/4. Terus penyebutan 4. Langkah kedua ada tentukan KPK, KPK itu 4. Yang ketiga ada tentukan saham suami 1/4 dikali 4 dengan 1 saham, sisa keseluruhannya itu ada 4 kuali 4 sama dengan 3 saham. 4 kali 1. Terus juga ada sebagian anak. Untuk jumlah anak, misalnya ada 4 anak laki-laki itu 2, jadi kebagi 8 bagian. Terus anak perempuan bagi 1 bagian, totalnya ada 9 bagian. Masalahnya sisa sahamnya hanya 3, tidak bisa dibagi ke 9 bagian, maka perlu taskim. Ada taskim. Yaitu tujuan agar bisa dibagi rata sesuai perbandingan saham awal. Kebutuhan bagian anak itu ada 9 dikalikan 4 kali 9. Jadi gini, kasusnya itu adalah dari kelompok kita ada 1 orang yang meninggal, 1 istri yang meninggal, yang ditinggalkan itu suami, terus anak laki-lakinya 4 dan anak perempuannya 1. Jadi yang meninggal di sini tuh istrinya, tuh. Istrinya mati, bener nulisnya
Nah, yang ditinggalkan sama si istri ini ada suami 1, anak laki-lakinya ada 4, dan anak perempuannya ada 1. Kalau misalkan warisan bagi suami, untuk suami yang ditinggalkan, kalau suaminya tidak punya anak, berarti pembagian sahamnya 1/2. Kalau punya anak, kan di sini kasusnya punya anak dari si istri ini. Jadi pembagian sahamnya adalah 1/4. Nah, saham suami atau waris apa sih? Ya ini kan? Belum. Ini si suami teh sahamnya teh 1/4 karena dia punya anak. Nah, dari 1/4 ini kan satunya punya suami, berarti sisa 1/4-nya adalah 3 saham. 1 saham untuk suami, 3 saham untuk anak-anaknya. Nah, anak laki-laki itu warisnya adalah 2 bagian. Kalau anak perempuan 1 bagian. Langsung ya ke anak laki-laki. Ini adalah laki-laki. Laki-laki 4 dikali 2 bagian. Berarti untuk anak laki-laki adalah 8 bagian. Perempuan itu ada 1, gak perlu dikali lagi karena perempuan cuma dapat 1 bagian. Nah, kan total dari ini kan 9, sedangkan sisa sahamnya ada 3. Di sini langsung aja seperti kasih itu agar pembagian warisannya adil. Terus agar bulat agar rata. Nah, dikalikan agar semuanya rata. Tadi saham awalnya kan ini 4. Jadi 4 dikali 9 bagian anak ini sama dengan 36. Terus berat Iya. bener kan? Nah, saham si suami kalau diginiin berarti suami dapatnya 1 dikali 9 ini sama dengan 9. Anak itu berarti jadi 3 dikali 9, 27. 9 kurang 6. Maksudnya 36 diambil 9. Jadi 27. Benar kan? Ya. Nah, terus dari 27 saham ini kan suaminya udah dapat 9. Kalau anaknya kan berarti 27 dibagi untuk 9 bagian untuk 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 27 dibagi kayaknya lebihnya kalau dari vokal masa Yang di itu kayak yang di foto yang sama aku itu. iya ya. Iya apa? Diagramnya. Ini nih. Ayo masuk. Ilham. Sikat Ham. Ada tuh. Nah, anak laki-laki dari 27 ini per anak laki-laki kan 2 bagian. 2 bagian dikali satunya tuh berapa? 1 semuanya. Dua kali 3 sih. Wah, mana sih dong? Coba Oh, karena dari 27 ini dibagi untuk 3 bagian atau 3 saham. Iya.
3 saham. Ini bukan. Itu masih goreng. Anak laki-laki 2 bagian, 2 dikali 3 saham, jadi 6 saham per anak atau per orang. Yang perempuan itu 1 kali 3, jadi 3 saham per anak perempuan. 6 dikali ada berapa? 6 dikali 4 anak. 24. 6 dikali 4 anak jadi 24 saham. Ini 3 saham. Jadi totalnya adalah 27 saham. Nah, dari kasus kita karena yang meninggalnya itu istri, jadi kesimpulannya suami itu dapat 3 saham, anak laki-laki per anaknya dapat suami dapat 9 saham, anak laki-laki per anaknya dapat 6 saham, dan anak perempuan dapat 3 saham. Terus gimana kalau dinominalkan misal jadi uang? Karena kan sekarang biasanya apa udah jadi uang. Nah, kalau di sini kita ambil kasusnya si ibunya itu meninggalkan warisan 360 juta. 360 juta. Iya. 360 juta. Harga bersama. Nah, ini kan kalau 360 juta karena tadi total keseluruhannya adalah 36 saham. Jadi tinggal dibagi 360 dibagi 36 saham, berarti jadi satu sahamnya itu 10 juta. Ini satu saham. Nah, ini ya satu sahamnya sama dengan 10 juta. Terus kita masukin dari sini suami itu sahamnya 9 juta, suami saham 9 juta dikali 10 juta. Berarti ya 9. Iya, sahamnya 9 juta dikali 9. Suami sahamnya 9 kan? Dikali 10 juta. Sama dengan 90 juta gitu loh maksudnya. Iya, tadi Oh, langsung ya. Nah, gini. Jadi suami dapat warisannya itu 90 juta dari 9 sahamnya. Terus anak laki-laki itu kan sahamnya 6 saham dikali satu sahamnya 10 juta sama dengan berarti 6 saham dikali 10 60.000. Terus anak perempuan sahamnya 3 saham dikali 10 juta jadi 30 juta. Nah, anak laki-laki itu masing-masingnya jadi dapat 60 juta. Kalau anak perempuan masing-masing dapat 30 juta. Suami dapat 90 juta. Karena per anak kan ini 60 juta dikali 4 anak. Jadi berapa? 240. Berapa? 8. Oh iya, ada kali 4 dapat 240 juta. Nah, per anaknya dapat 60 juta. Yang ini perempuan dapat 30 juta. Kalau dijumlahin 90 juta ditambah 240 juta ditambah 30 juta jadi 360 juta.
Jadi kasus kita yang kita ambil mah, istrinya meninggal dalam keadaan punya anak, jadi suami dapat 1/4 bagian. Kalau si suami ini nggak punya anak, dapatnya 1/2 bagian. Jika si mayat Ya, dikasih mayat. bukan jika suami kan? Ya, dikasih mayat ini meninggalkan anak. Nah, si suaminya ini atau si pasangannya ini, bener kata suaminya ini dapat 1/4. Kalau si mayat nggak ninggalin anak, dapatnya 1/2. Kalau kasusnya dibalik, suaminya meninggal, si mayat ini meninggalkan anak untuk istrinya. Nah, jadi istrinya itu cuma dapat 1/8. Kalau misalkan tidak meninggalkan anak, si mayatnya ini istrinya dapat 1/4. Bisa dipahami gak sih? Ngerti kan? Yang ketiga, kalau anaknya bukan anak si mayit, kan suami muda yang punya anak tadi 5, menikah dengan Siti Aminah ya. Dari Aminah itu belum punya anak, suami berapa bagiannya? Ketika si mayit tidak meninggalkan anak, tapi suaminya dapat anak dari istri yang lain. Barisan suami berapa itu? Tetap Pak. Karena apa? Karena itu kan anak dari ibu. Maksudnya teh Pak Ima maksudnya anak si mayit ya. anak Jadi harus istrinya. digaris bawahi anak itu anak si mayit, anak kandung. Jadi kalau si mayit tidak punya anak, sementara suami punya anak dari si yang lain, suami dapat setengah. 1/2 ya Pak. Nah, kalau si mayit tidak meninggalkan Anak. gitu ya. Jadi semuanya kembalikan kepada mayit. Anaknya anak si mayit, suami si mayit. Begini Pak. Ya makanya anaknya anak si mayit berarti suami setengah. Izin tanya, Mak, apakah materi posisi ini ketika pembagian anak-anak itu sudah balik semua? Apa kalau misal anak bontornya mungkin masih apa ya terhitung sebagai usia anak-anak gitu? Pak, emang udah pada tua. Mungkin pada balik gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah cerita nenek gitu Pak. Nah, anak-anak di sini itu maksudnya adalah ibu dan ayah kita gitu loh. Bukan itu tidak boleh. Iya berarti dulu. Bukan, tidak boleh itu. Oh berarti Buyut. iya. Jadi yang Neneknya mama. Salah dong. Ini nenek Pak. Boleh. Ya. Iya. Kalau misal belum balik itu boleh langsung dihitung atau nunggu nanti sudah balik? Ya. Setahu aku mah ya. Tapi coba Jangan sama aku. Saya di sama kalau dari ada kan? Soalnya ada yang anak-anak apa sih kebagian warisan tanpa nungguin dia balik gitu loh. Ya bahkan bisa dibilang anak yang masih bayi aja kan dapat warisan. Kenapa bisa begitu? Asalkan ada yang ininya, ada Harus sah. yang sahnya teh apa sih? Namanya teh? KWP. Bukan. Iya ya. Bayi kan belum bisa mengolah makan sendiri, belum bisa mengatur makan. Iya. Ya simpan di bayi mandiri. Mikir. Dede, karena yang penting ada ahli warisnya yang zawil furud itu, soalnya anak mah termasuknya di sini ke dalam asoba. Tadi yang Zawil Oh, itu sobat. kata bapak yang dijelasin. Asalnya asal binasi, Iya. mau gue gitu ya. Jangan terpancing. Anak laki binasi, yang perempuan gue. Anak perempuan itu terbawa sama karena ada anak yang Kalau misalnya nggak ada anak laki, Semua bener ya. kalau nggak ada anak laki-laki, anak perempuan itu kalau sendiri setengah, kalau lebih satu 2/3, dan tidak mesti nunggu balik. Baik ada yang meninggal sebaiknya segera ditelusuri hartanya apa saja, gitu ya, takutnya hilang atau ada yang mungkin kemudian hutangnya berapa wasiatnya minimal paling lama 40 hari dari kematian sudah tahu nih hartanya, wasiatnya, hutangnya, kemudian bagikan, tidak perlu menunggu si anak itu bagi. Cuma nanti hartanya bagian si anak yang masih kecil itu yang nggak dikasihkan ke dia, tapi disimpan oleh wali. Mungkin kan ada suami itu kepercayaannya si anaknya, bisa ditabungkan atau diberikan tanah.
Jadi tidak harus tunggu sampai balik. Gitu. Tunggu sampai balik mah untuk kayak karunya. Pak izin tanya Pak, upami ini Pak. Anaknya kan ahli waris ya Pak. Misal anaknya masih usia sekolah. Nah itu pakai di sekolah ada pakai uang warisnya si anak ya, itu bisa Pak? Gak apa-apa. Kalau memang si walinya memang gak punya biaya, ya pakai uang warisan dia. Tapi lebih bagus yang mana Pak? Ya kalau saya misalkan seorang ayah, tentunya punya anak masih kecil, dia dapat warisan dari mamanya misalnya. Ya sebagai orang ayah tentunya kalau mampu ya tanggung saya. Ya warisan anak mah simpan kayak siapun tanah mau. Tapi kalaupun mau dipakai biaya itu tak apa-apa, dari itu mah memang punya dia. Cuma kalau secara hukum, selama anak itu belum balik, itu masih kewajiban wali, kewajiban ayah. Kecuali sudah balik. Saya kami jadi kalau ada anaknya dapat warisannya banyak, sementara dia kan harus sekolah. Itu selama ada bapaknya ya bapaknya yang punya kewajiban. Seandainya tidak punya barulah ambil dari warisannya, bisa dikurangi ada catatannya. Kalau anak perempuan itu walaupun sudah balik tetap kewajiban ayah biaya nafkahnya terutama. Kalau laki-laki sudah balik sudah bukan kewajibannya. Ini sudah clear kan? Nah, sebelum di apa ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Sudah ngambil Ke materi. Ya Pak. Jadi gini pertanyaan saya terkait waris ya. Nah, apakah waris itu berbentuk harta doang atau misalkan nih si orang yang meninggalkan itu punya mobil, apakah si mobil itu dicairkan dulu menjadi uang atau dibagi-bagi gitu? Iya, dibagi uang, atau dia punya motor atau punya baskom, mesin cuci kayak gitu, dijadikan uang dulu dijual atau dibagi-bagi gitu, seminggu di si A, seminggu di anak kedua gitu biasanya. Nah itu gimana nih? Mungkin izin menjawab sesuai dengan kasus ini ya. Karena di kasus ini juga yang diambil itu dari harta yang memang ada pas mayatnya masih ada gitu. Nah hartanya itu memang mobil sama kayak perhiasan si mayat gitu, sama rumah. Nah rumahnya itu memang kecil, cuman ya di zaman dulu kan kalau dijual mahal, murah. Jadi ini tuh iya di rumah kayak kayak misalkan 50 meter gitu kan cuma 20 jutaan kok salah. Nah mobil itu juga dijual dulu, jadi biar jadi uang, biar rata pembagiannya. Jadi dijual dulu kalau sesuai pengalaman gitu sih. Berarti baskom, piring semuanya juga dulu. Bukan kalau baskom piring mah itu mah kondisional diambil ya soal silakan gitu. Kalau yang kayak gitu mah, kalau yang besar kayak misalkan yang lebih berharga kayak rumah, tanah, mobil, motor, ada gitu. Jangan lupa ada yang lain? Iya. Itu masalah teknisnya. Jadi tidak mesti dijual sadayana, tidak mesti. Silakan dihargakan. Misalkan mobil ini kalau dihargakan 50 juta. Tadi si anak dapat warisan 60 juta kan? Saya mau mengambil mobil, boleh. Mobil plus uang 10 juta. Siap. Saya pengen rumah, ini rumah harganya berapa? Ini 100 juta. Dia dapat warisan 60 juta, tinggal nambah 40 juta. Dapat rumah. Kita masalah teknis. Sawah yo karena memang atau kontrakan ya. Ini mah kurang antep setiap bulan bayaran bagi waris boleh. Jadi awet kan panjang. Jadi si kontrakan itu dijual atau perusahaan, tapi setiap nanti akhir bulan berapa keuntungannya bagi waris. Atau sawahnya setiap panen bagi waris. Silakan, itu masalah teknis. Yang jelas setiap bagi waris tahu haknya. Saya seperti itu. Dana pensiun sama Pak? Hah? Dana pensiun sama? Nah, pensiun kayak
harus ada mahasiswa yang itu skripsi. Dalam sini toh ya, kalau yang saya tahu ya, itu termasuk firqah. Yang terkait warisan. Cuma dilihat apakah si suami atau istri ini dapat jadi PNS lah ceritanya setelah menikah atau sebelum menikah. Kalau sebelum menikah sudah jadi PNS berarti semua indah dan pensiunnya berarti itu milik dia sendiri Pak. Artinya ketika dia mau tes berarti jadi firqah. Kalau setelah menikah jadi PNS nanti ya berarti ya ayah harta bersamaan. Harta kalau ini bagi dua belah. Kalau pensiunannya itu 800.000 berarti 400.000 milik si istri, 400.000 milik suami. Nah ini yang dibagikan jadi firqah peninggalan. Tergantung siapa yang meninggal gitu. Ini juga harus diteliti. Kajian barangkali ada pendapat-pendapat lain tentang firqah. Dan biasanya di kita mah pensiunan desa jadi langsung semua sudah paham itu buat istri si mayit atau anak-anak. Sementara yang lain mah tidak. Jadi harus diteliti apakah memang ini firqah. Kalau firqah ya tetap ayat Quran bagian gitu ya. Walaupun memang pada akhirnya ayat istilah ahli waris yang lain merelakan. Beritahukan silakan pensiunan bersama rahas silakan untuk ahli waris inti oleh istri dan anak-anak. Boleh nanya Pak? Maka Kalau kan gini Pak, misal si suami punya istri, cerai nih Pak, tapi dalam keadaan kan udah punya anak, terus nikah lagi, jadi kan anak-anak itu punya ibu tiri. Pas si ayahnya meninggal, pas pembagian waris, anaknya kan dapat karena dilarang oleh istrinya itu ibu tiri itu. anaknya anak aslinya Anak asli, jadi anak kandung si ayah sama yang istri lama. nggak dikasih. Nggak dikasih karena dilarang sama si ibu tiri itu sama istri lainnya gitu kan Pak? Oh justru anak itu paling besar warisan sebetulnya. Jadi ya tidak bisa dilarang. Tekad yang namanya harta itu mau diambil, ya diperjuangkan maka. Misalkan si anak habis kena apa, silakan ya terserah. Yang jelas si anak punya hak. Itu ada kasusnya ya seorang menikah belum punya rumah kemudian punya rumah suaminya meninggal itu mertuanya si istri teh diusir ke si istri nanti karena suami kamu sudah meninggal sekarang kamu tidak ada hak senang tinggal di sini diusir dengan anak-anak. Bisa dipahami tadi suami istri menikah belum punya rumah ya. Kemudian menikah punya rumah suaminya meninggal si ibunya suami teh usir kami nantuna dan icuna. Jadi diusir ada lima sana rumah suami kamu sudah meninggal. Itu teh dosa besar. Saya itu adabnya akan dipatahkan dipatahkan di dunia saja. Jadi azab yang pantang. Soalnya nggak lama teh yang harta yang dari si ayah teh nggak ada deh. Jadi kayak yang nggak tahu dipakai apa gitu. Iya pasti itu. Belum lagi kayak ada yang kasus penyakit jadi nganggur kotor penyakit sampai uang itu habis. Bukan hanya warisan, uang yang dia usahakan pun ikut terbawa habis. Dan itu mah dari dulu begitu kasusnya. Kan penyakitannya. Mereka berobat kan dia sehat-sehat habis. Untung nama uang habis, dosa tetap ke akhirat ada hitungannya. Kemudian alamnya rusak. Nah sebelum dilanjutkan ke yang tadi, nah ini kalau tadi kan sudah jelas ya. Nah ini kalau kita sedekahkan begini, makanya nanti kita dibuat pegang. A menikah dengan B ini Aminah ceritanya ya, punya suami, punya anak 4 laki-laki, anak perempuan 1. Nah ini untuk mencari asal masalah. Lihat angka yang terkecil yang bisa dibagi oleh angka yang ada di bawah. Di sini kan ada 4, maka asal masalahnya 4. Asal masalahnya KPK ya. Jadi karena sifat itu KPK-nya 4 betul ya. Suami sahamnya 1. 1 ini dari mana? 1/4 dari 4 sama dengan 1. Atau 4 dibagi 4 1 kali 1 ini saham suami. Sisanya asobahnya. Nah ini.
sisanya 3, 4 kurangi 1 sama dengan 3. Nah 3 ini untuk 5 orang anak. Cuma anak laki-laki itu dapat 2 bagian, 2, 1. Jadi berapa jumlahnya? Jadi 9. Ya. Karena 3 dibagi 9 itu tidak bulat, 0, sekian, maka ditasi dikali 9 semuanya. 9-nya dari mana? Jumlah ada terus bilangan kepala anak laki-laki, kepalanya dianggap 2. 1, 2, 4 kali 2 8 tambah 9. Ini nanti TG. Dan ini kali 9, 1 kali 9 kali 3 27 ya. Iya. Jadi 36. Nah ini asal-asal keseluruhan jadi 36. Nah sekarang aja di bulan 27 untuk 5 orang dibagi 9 masing-masing nanti dapat 3. Nah yang anak perempuan itu 3 sahamnya, yang anak laki-laki itu masing-masing 6 dikali 4. Jadi saham nanti 12 24. Karena kalau 24. Jadi saham si anak laki-laki itu dari 27 itu masing-masing dapat 6 sahamnya kali 4 24. Kalau anak perempuan mah karena ada dosa 1 maka dia dapat 3. Jadi 9 tambah 24 itu seberapa? 33 tambah 3 36. Nah kalau sudah ketahuan masing-masing saham dan asal masalahnya ini enak. Hartanya misalkan 1M, 1M dibagi 36 gitu. Kalikan berapa? Kalikan karena masing-masing saham. Kalau kita contohnya ungkapannya 310 juta dibagi 36 sama dengan 10 juta. Ini 9 kali 10 90 juta. Anak laki-laki sahamnya masing-masing 6 kali 10 60 juta. Perempuan sahamnya 3 kali 10 30. Dan ini akan terpakai terus seandainya meninggalkan sawahnya. Sawah nanti yang tadi dijual ke setiap panen bagi ke. Tinggal dibagi kilo berapa? Pembagiannya gitu Pak. Nah, Hasilnya tadi. ya hasilnya 36. Misalkan hari ini sawah tehnya dapat 500 juta misalkan atau kontrakan bagi 36 sama dengan berapa? Pakai kalkulator atau bisa seandainya koma-koma misalkannya ada koma-komaan mau di bulan depan atau koma-koma udahlah sodakohkeun. Nah, maka enggak apa-apa bagus. Contoh ya 500 bagi 36 berapa? 12.888. 13. 100. Hah? 13. Iya udah 13.888. Nah, 50 Pak. ini kan tinggal dikali karena saham saat 9 kali saja sabaraha. Jangan masalah dikali itu. Jadi 125 juta jadi gitu ya. Lama iya kan benar kali sakit pun tadi 13 sama kali 6 ayah koma-komaan ayah kan pakai koma-komaan anggokannya. Nah maka di sini nanti ada tahun itu ahli waris musyawarah untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berbagi ke fakir miskin atau ke saudara yang terhalang gitu ya. Saya kan fungsi daripada dia. Udah ada misalkan ambil 13 juta atau 13.800.000 gitu nya. Jadi kita bulatkan sekian. Berarti anu 88-an kita sesana sudah komplit. Itu 13 8 ya mana sih? 13.800 berapa? 13
13 berapa 800? 880. 800 Oh iya. kali 36 kali 36 jadi berapa? 400 dikali 36 ya 490. jadi 400 kan 600 juta ya kan? 13 dikali 36 jadi 490 berapa? Ya, 196. Nah 496 juta kan gitu ya. Berarti hasilnya mah 500 juta kan hasil panen teh setelah zakat tinggal warga. Tapi kalau dibagi 36 teh ya 8 kalau udah aja bulan ke 13.800. Berarti kalau dikali 496 juta yang 4 jutanya sudah atau yang ngabagikan. Misalkan kayak yang mahasiswa ngabagikan yang teh aya we kita ngabagikan tes bisa. Salah berapa? Dikali 9. Dikali 36. Enggak, yang tadi 13 juta dikali 36. Anak yang ini dikali kena saham kali 9 Totalnya 124 juta. bagi si jauh bagi si ini kali 6 Ya. bagi si ini kali 3 jadi masing-masingnya kan sama salapan kali 1 ya karena Iya, Pak. enggak Kalau di masyarakat bisa juga ketika jual tanah kan ada proses pajak penjual. Nah untuk pembagiannya itu setelah uang itu memang dikurangi dari wajib ya dikurangi itu berarti ada pajak uang beli segala macam ya dikurangi itu biaya nah nanti sisanya berapa baru dibagikan pensiun Jadi teh pensiunan dulunya kan yang pahlawan itu dapat pensiunnya tapi ada anak tiri jadi diambil itu sama anak tiri itu gimana? anak tiri bukan ahli waris Iya tapi jadi jadi akhirnya yang ambil ya penguasa pensiunnya gitu diambilnya itu jadi sama anak tiri gitu. itu sebetulnya bukan ahli waris makanya nanti pensiunan menurut nanti ayah mau bahasnya dana pensiun apakah jadi tinjauan fikih waris terhadap pensiunan silakan dengan dosen Iya bertanya Pak, tadi yang 10 itu dari mana Pak? 10 mana? Tadi itu yang tadi 9 kali 10 jadi 90 juta. Cuma yang tadi Tadi kan 360 juta angkanya kan belum kan dibagi 36 sama dengan 10 juta jadi tadi mah harganya 360 Iya Pak. jadi tergantung harganya berapa tinggal dibagi 36 saja Aduh Lihat. dan ini itu semua ahli waris dapat catatannya kalau bisa sebelum pagi besok buat acara hadir sana nah ya sudah ditentukan masing-masing tahu saham dan KPK nya udah simpan tinggal pakai pengajuan mobil lah kok jual semarang laku 200 juta bagi 36 berapa hasilnya masing-masing kalikan kena saham si A punya sahamnya 9 kali tadi misalkan mobilnya laku 200 juta dibagi 36 saja sama ini akan terpakai terus berapa hasilnya dikali kena saham 9 ditambah 2. Pak, kan 3 di mana Pak? 9 tiga Sama anak-anak tadi. anak ini asal masalah APK yang sudah dikasih kan asal masalahnya obatnya Iya. asli nama seperempat dari 4 1 ini saham suami itu 1 asli nama Iya. dari 4 Iya. kemudian untuk anak-anaknya 5 anak sahamnya 3 ini dibagi 9 karena laki-laki dapat 2 Iya. jadi kan anaknya 5 laki-laki 4 perempuan 1 nah si laki-laki mas saham aja 2 perempuan mas 1 jadi 2 8 ini 8 jika dibagi 9 itu nggak bisa maka ditasi tadi kali tadi kan anu pedangnya ke 8 berarti semuanya kali 9 sama dia ada anak laki-laki lagi anak perempuan 1 berarti jadi 10 nya kali 10 kalau hanya ada laki-laki dan anak perempuan ya
prioritas ya. Anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Berarti anak laki 2, anak perempuan 3. Berarti kita beres. Itu prioritasnya. Berarti tidak sama kalau misalkan kurang. Kalau tidak bulan. Oh iya. Jadi ketika saham dibagikan ke akhirnya tidak bulan, aturan kode tidak boleh kayak koma-koma teh. Nggak ada koma sekian masnya. Dan nanti akan deal. Kayak koma bulan. Insya Allah nanti ada pemakaran lagi dari yang lain akan lebih jelas. Amin. Gitu ya. Mungkin pemaparan dari kami cukup saja. Mohon dimaafkan atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're